Pemirsa, sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengambang di sebuah sungai di Tulang Bawang, Lampung. Wanita bernasib malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya 3 luka tusuk di tubuh korban. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut liputan mendalam tim menyingkap tabir dari Tulang Bawang, Lampung. Identitas dari mayat bernama Listani. Adanya luka tusukan di bagian dada 2 luka, di bagian perut 1 luka. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Dia minggatnya di hutan terus. Ini orang apa begini? Aku juga nggak bisa nahan anak saya bunuh kayak gitu. Sore itu, terlihat perahu tim gabungan Basarnas, TNI dan Polairut Polres Tulang Bawang, Lampung membelah sungai Waipidada. Rupanya mereka hendak menuju ke lokasi penemuan mayat yang terapung di sungai tersebut. Sampai akhirnya tim tiba di lokasi penemuan mayat. Terlihat sosok mayat mengapung di tepi sungai. Datang lepas talinya. Menemukan mayat perempuan di sungai mana ini? Sungai mana? Di Sungai Tulang Bawang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan target, Pak. Bukan. Udah lama ini. Udah lama ini. Tapi ini diikat, Pak. Diikat, Pak. Udah diikat ini, Pak. Ini diikat. Oh iya, diikat. Yang ikat siapa? Barusan diikat. Oh, barusan diikat. Oh, barusan diikat. Oh. Gini. Tim pun kemudian mengevakuasi mayat tanpa identitas yang ternyata berjenis kelamin wanita. Untuk keperluan penyelidikan, mayat wanita yang diduga korban pembunuhan ini dikirim ke puskesmas setempat. Di kawasan Kampung Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung inilah mayat wanita tanpa identitas itu ditemukan oleh seorang warga. Kalau menurut pengakuannya sih bukan ke arah sini dia, Pak. Jadi, di sebelah sana itu ganggangan sawit itu kan agak bersih dikit lah. Ada selah. Ada selahnya. Jadi ya, Pak Edi ya? Ya, di sini, Pak. Nah, sebelah sini buangnya. Oh, jadi dia dibunuh di situ. Dibawa ke sini ya? Dibawa ke sini, digotong, dipanggul sama dia. Dipanggul, diseberangkan ke sini. Ke sini Nah, larinya. Kalau itu kan rapat itu, ini kan kebuka. Kalau ini kan sungainya langsung bersih itu, Pak. Kalau sana kan banyak rumputnya. Ini kan Jadi si korban ini waktu pagi berangkat itu katanya mau nyusul suaminya ke sawah. Terus nyampe situ kan nggak ada orang yang lihat si korban pulang. Nah setelah itu barulah ada kabar kalau istrinya hilang.
Berdasarkan hasil visum et repertum, mayat wanita tanpa identitas ini dipastikan korban pembunuhan. Ada luka tusuk di beberapa bagian tubuh korban. Setelah kami laksanakan visum et repertum, berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, di situ ditemukan adanya luka tusukan sebanyak 3 luka, yaitu di bagian dada 2 luka, di bagian perut 1 luka. Tak berapa lama, identitas korban pun akhirnya diketahui. Korban bernama Listiani, warga Tiuh Setia. Kami menemukan identitas dari mayat anonim tersebut yang berumur 22 tahun, yang memang sudah kurang lebih 1 tahun mengikuti suaminya untuk hidup di Kampung Gendong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu, siapa yang telah menghabisi nyawa Listiani? Dan apa motif dari pembunuhan ini? Sore makan kondangan, terus aku nyari nih istriku, terus temu di bawah mangga, terus dia tak ajak pulang, nggak mau bang. Terus aku jengkel, tak bunuh bang. Korban Listiani yang mayatnya ditemukan mengambang di Sungai Waipidada, Tulang Bawang, Lampung, ternyata dihabisi oleh suaminya. Sang suami mengaku kesal lantaran Listiani kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku kalau korban sering keluar rumah tanpa seizinnya. Identitas dari mayat bernama Listani. Adanya luka tusukan di bagian dada 2 luka, di bagian perut 1 luka. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Dia minggatnya di hutan terus. Ini orang apa begini? Aku juga nggak betapa nahan anak saya bunuh kayak gitu. Polisi terus menyelidiki kasus penemuan jasad Listiani yang mengambang di Sungai Waipidada, Tulang Bawang, Lampung pada 14 Juni 2022 lalu. Setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi, dugaan pelaku pembunuhan ini mengarah pada Slamet, suami Listiani. Polisi pun kemudian menuju tempat tinggal Slamet. Kurang lebih 1 kali 24 jam, sekira pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kami melakukan penangkapan kepada saudara berinisial ST yang mana berumur 35 tahun. Yang bersangkutan ini adalah tidak lain tidak bukan merupakan suami si korban. Udah, kamu ngapain? Apa ya? Nanti jelasin di kantor. Kamu mau kemana? Iya, Pak. Cuman kalau Akal gimana? Itu yang ngomong kakakmu sendiri. Iya, tapi kakakku tuh tanam. Ada saksinya dia tanam. Tanam apa? Kakakmu sendiri yang telepon-telepon. Tapi itu kalau dia dipak, Bos, dipain bisa jadi. Karena kakak saya memang kakak saya. Kamu ngomong apa? Saat itu, proses penangkapan Slamet sempat dihalang-halangi pihak keluarga. Sang adik bersikeras kalau Slamet bukanlah pelaku yang telah menghabisi nyawa istrinya. Nanamnya ke baju keliling, nggak ke sana. Aku rapopo. Bajunya Mbak, bajunya sing tinggo Slamet. Udah Bu, Mbak, sampean buka aja. Enggak, ini mama saya kemana dulu? Ada kakak kamu. Kalau ada dia bawa dulu ke sini. Kamu nggak usah ngatur apa? Bisa apa lo kamu ngatur lo? Bukannya ngatur. Lakukan sahabat Pak itu. Iya. Enggak apa-apa boleh, enggak apa-apa. Engko dicek dhisik. Iya. Heeh. Heeh. Besonya. Tak akuran di. Oh ini.
Slamet tak bisa mengelak ketika polisi menjelaskan bukti kuat soal keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Listiani. Ada orang mati ini. Ya nggak apa-apa, kalau saya bersalah bawa aja. Bukan masalah enggaknya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Bawa. Dari tempat ini, polisi juga mendapati barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh Slamet saat menghabisi istrinya. Ini mungkin, tapi bukan kayaknya. Pakaiannya baju, celana kolor. Ini pisau. Nah, coba. Besok mangga tadi. Masuk dapur. Itu bukan. Coba tunjukin dulu. Di situ memang si pelaku dari rumah yang memang berprofesi sebagai petani memang membawa biasa membawa cangkul, arit maupun pisau. Itu disimpan di motornya. Lalu terjadilah cekcok mulut di ladang itu. Lalu dari pengakuan si tersangka memang sudah melakukan penusukan sebanyak 3 kali kepada si korban. Lalu, inilah jawaban polisi ketika ditanya motif pembunuhan Listiani. Motif daripada tersangka ini adalah adanya unsur sakit hati. Seringkali si korban ini menyampaikan kata-kata kasar yang bernada tinggi kepada si pelaku dan juga keluarga si pelaku itu sendiri. Slamet kini jadi pesakitan. Ia harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kami sempat menemui Slamet di Mapolres Tulang Bawang. Kepada kami, Slamet menceritakan awal mula peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sore makan kondangan, terus aku nyari ini istriku. Terus temu di bawah mangga. Terus dia tak ajak pulang, nggak mau bang. Terus aku jengkel, tak bunuh bang. Terus mayatnya tak buang juga. Buang di mana? Di pinggir jalan di bawah tempat itu sawah. Slamet juga menceritakan kalau istrinya, Listiani, sering pergi keluar tanpa meminta izin kepadanya. Bahkan sikap sang istri terkadang seperti orang tak wajar. Kalau main itu ya nggak pamit, nggak pulang lagi, nggak pamit, nggak pulang kan susah loh. Dia minggatnya di hutan terus, itu nggak mau pulang. Ini orang apa begitu? Mau larinya di hutan, di air itu. Dia lo nggak bisa berenang. Dia kan takut tuh. Kalau ada yang hal mati, pun nyalain saya sana. Karena sikapnya yang tidak wajar itu, Slamet sempat mengikat istrinya agar tidak pergi jauh. Tak tali ininya, kakinya ini sama ininya. Kalau nggak tak tali hilang juga, mati. Dia kayak kerasukan setan gitu loh. Badannya keras, kaku gitu. Memang ada kelebihan kayak dia. Tapi ayahnya dia nggak ngomong, memang ada yang merasukin tubuh dia. Di akhir perbincangannya dengan kami, permohonan maaf pun keluar dari mulut Slamet. Keluarga mertua saya, maaf kesalahan saya karena hilapan ini. Sebesar-besarnya aku minta maaf. Kini Slamet harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Ia terancam hukuman berat dalam kasus ini. Kami mengenakan pasal 338, Junto 351 ayat 3 KUHP, yang mana di situ mengandung ancaman maksimal hukuman penjara sampai dengan 15 tahun. Ya Allah, kok sejahat itu ya, kata saya. Ya Allah dok, kata saya. Kasihan bener kamu dok, kata saya. Udah nggak dinafkahi, dibunuh pak. Manusia apa itu pak?
Di mata sang ibu, Listiani yang tewas di tangan suaminya merupakan wanita pendiam dan penurut. Karenanya, sang ibu tak percaya bahwa anaknya itu bisa berperilaku kasar terhadap ibu mertuanya. Identitas dari mayat bernama Listani. Adanya luka tusukan di bagian dada 2 luka, di bagian perut 1 luka. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Dia minggatnya di hutan terus. Ini orang apa begini? Aku juga nggak bisa nahan anak saya dulu kayak gitu. Listiani, wanita bernasib malang ini ternyata dihabisi oleh suaminya sendiri, Slamet. Slamet mengaku sakit hati karena korban sering berbuat kasar kepada ibunya. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa keseharian Listiani, kami menuju tempat tinggal orang tua Listiani di Desa Tiuh Setiabumi, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang, Lampung. Untuk sampai ke Desa Tiuh Setiabumi, kami menempuh perjalanan yang cukup sulit dan melelahkan. Sampai akhirnya, kami tiba di tempat tinggal orang tua korban. Di rumah yang cukup sederhana inilah, orang tua korban Listiani tinggal. Di sini kami bertemu Atik, ibu korban. Atik pun mulai berkisah soal kepribadian anaknya. Menurut Atik, Listiani merupakan anak pendiam dan penurut. Karenanya dia tak menduga kenapa suaminya bisa berbuat keji. Atik sendiri benar-benar tak tahu kalau anaknya sudah tewas di tangan Slamet. Kabar duka itu sempat ditutup-tutupi oleh salah satu keluarganya. Habis sholat maghrib itu tetangga saya guduk-guduk itu, Pak. Datang ke sini, Bu? Iya, datang ke sini. Ada apa ini, Pak? Udah nggak ada apa-apa, kata tetangga saya. Kamu diam aja ya. Ya udah. Lah adik saya bilang, Lis seserain. Nah, ngerti. Aku yang tempat gini pas bayar maghriban. Udah nggak ada, yuk. Udah meninggal. Ya Allah, Dok, kata saya. Kasihan bener kamu pada saat dihubungi nggak kena suami kamu, kata saya. Ya Allah, kok sejahat gitu ya, kata saya. Ya Allah, Dok, kata saya. Kasihan bener kamu, Dok, kata saya. Jadi gitu tanda kamu nyimpen rahasia sama aku, kata saya. Ya Allah, kok kena api-api anakku mantu kok tadi kaya ngono kuwi dadi salahke kowe iki apa to, Nduk, kata saya. Aku nggak tahu, Pak, masalahnya apa. Tangis Atik langsung pecah saat itu. Ia tak menyangka kalau nyawa anaknya itu telah direnggut oleh suaminya sendiri. Dia telah bunuh anak saya, Pak. Sampai ya Allah, sampai berkeping-keping anak saya gak wujud orang tuh, Pak. Anak saya gak wujud orang, Pak. Udah kakinya sendiri, ya Allah. Anak saya lo baik, Pak. Udah nggak dinafkahi, dibunuh, Pak. Manusia apa itu, Pak? Jasad anakku aja nggak tahu udah diadain peti, Pak. Kini Atik hanya bisa pasrah dengan apa yang dialami oleh anaknya. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Kini Listiani telah pergi untuk selamanya. Perjalanan hidupnya begitu tragis. Suami yang seharusnya bisa melindunginya malah telah merenggut nyawanya. Dari kasus ini, boleh jadi pelaku mengaku kesal lantaran ibunya sering dimaki oleh korban. Tapi apakah alasan pelaku itu benar? Tak ada pengakuan dari Listiani karena ia telah tewas terbunuh. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Dia menemukan mayat perempuan di sungai mana ini? Sungai mana ini? Di Sungai Tulang Bawang.